Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi pada malam hari ini yang akan dipimpin oleh Pastor Paroki, Pastor Agustinus Kalepe. Kita siapkan nyanyian pembuka dari Mada Bakti 326. Mada Bakti 326. Angkatkanlah kepalamu, gapura nan megah, sambutlah Raja yang besar di dalam kotamu. Siapa nama Sang Raja? Dia Tuhan kekal, Allah perkasa dan gagah, yang maha mulia. Allah perkasa dan gagah, kunjungi umatnya. Kita siapkan Mada Bakti 179. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada malam ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja memasuki dan merayakan hari Minggu Advent keempat. Keempat lilin yang ada di atas lingkaran Advent semua sudah menyala. Ini menandakan kepada kita bahwa semakin dekatlah hari-hari yang kita nantikan. Dan hari-hari yang kita nantikan itu pasti akan tiba. Sehingga melalui toko-toko yang ada dan disebut di dalam kelahiran Yesus, sudah mulai ditegaskan bagaimana mereka menyambut Emmanuel, Allah beserta kita. Dan dengan demikian juga menjadi ajakan bagi kita bagaimana kita membuka hati kita untuk sungguh mau merayakan Natal pada tahun ini, menerima Dia sebagai juru selamat kita yang kita sebut Sang Emmanuel, Allah beserta kita. Tentu kita bersyukur bahwa sudah 3 minggu kita menjalani masa Advent dan sekarang kita diantar memasuki minggu keempat. Maka mari Bapak Ibu Saudara terkasih, seraya mensyukuri segala rahmat berkat Tuhan itu, tentu kita mohon supaya kita semakin diteguhkan untuk boleh mempersiapkan diri sepenuhnya, membuka hati kita merayakan Natal pada tahun ini. Dan juga membawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini mereka yang minta doa dari kita, mendoakan mereka yang merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini. Oma Maria, tadi pagi mereka bersama dengan para lansia, kemudian juga Pastor Patricius yang merayakan hari ulang tahunnya. Juga kita membawa dalam doa-doa kita mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Juga memohonkan anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kita. Utamanya bagi Romo Olusus Tue Ado PR yang meninggal 5 tahun yang lalu. Kemudian
Bapak Largus Wanggut 7 bulan dipanggil Tuhan dari antara keluarga, dari antara kita umatnya, dan juga Bapak Edwin Kusnadi yang meninggal pas 7 harinya hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita, seraya mohon ampun atas segala kelemahan dan kekurangan serta dosa-dosa kita. Semoga dengan belas kasih Tuhan, kita sungguh semakin layak untuk merayakan peristiwa penyelamatan ini. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Putra Bapa yang menjelma menjadi manusia. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkaulah Putra Bunda Maria yang terkandung berkat kuasa Roh Kudus. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkaulah tanda kehadiran Allah di tengah-tengah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Baik, kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami dalam diri Yesus Kristus Putramu, Sang Emmanuel, Allah beserta kami. Kami mohon bukalah hati kami agar semakin dapat mengenal kehadiran dan penyertaannya dalam seluruh kehidupan kami sehari-hari. Dan dengan demikian kami pun semakin terbuka untuk seluruh karya-karyamu yang Kau nyatakan kepada kami. Syukur atas rahmat kehidupan yang masih Kau percayakan kepada kami, sehingga kami boleh bersama-sama datang di hadapan-Mu untuk mempersembahkan diri kami, seluruh hidup kami pada kesempatan ini. Terlebih bersama dengan saudara-saudari kami yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini. Juga bagi mereka yang berada dalam keadaan lemah sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, kiranya Engkau memberikan kekuatan pemulihan kepada mereka. Juga secara khusus bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang, kiranya dengan belas kasih-Mu Engkau boleh menganugerahkan hidup abadi kepada mereka, utamanya Romo Aloysius Tue Ado yang Kau panggil 5 tahun yang lalu. Bapak Largus Wanggut 7 bulan yang lalu, dan Bapak Edwin Kusnadi 1 minggu yang lalu. Semoga dengan belas kasih-Mu, saudara-saudari kami ini sungguh memperoleh hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Seluruh keluarga senantiasa Kau teguhkan, Kau kuatkan dalam seluruh kehidupan untuk memperjuangkan persyaratan di muka bumi ini. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa, kita duduk mendengarkan sabda Tuhan.
Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan Allah kepada Ahaz bin Yotam bin Usia, Raja Yehuda. Mintalah sesuatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Entah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, entah sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau minta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkanlah, hai keturunan Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang wanita muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia akan menamai anak dia Immanuel." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan akan datang, Dialah Raja kemuliaan. Tuhan akan datang, Dialah Raja kemuliaan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Tuhan akan datang, Dialah Raja kemuliaan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Tuhan akan datang, Dialah Raja kemuliaan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Tuhan akan datang, Dialah Raja kemuliaan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus,
Ia dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu dahulu telah dijanjikannya dengan perantaraan para nabi dalam kitab-kitab suci. Pokok isinya ialah tentang Anak Allah yang menurut daging dilahirkan dari keturunan Daud dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan sebagai Anak Allah yang berkuasa oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Dia itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Dan kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus, kamu pun termasuk di antara mereka. Kepada kamu semua yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. dan melahirkan seorang anak laki-laki. Mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus, bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksudnya itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka." Hal itu terjadi
supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Emmanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, melalui bacaan kita pada kesempatan ini di hari Minggu Advent keempat, hari Minggu terakhir dalam mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kita memasuki hari Minggu Advent keempat ini, di mana kita sudah semakin sibuk untuk mempersiapkan perayaan kelahiran yang kian semakin mendekat, di mana kita sungguh menaruh pengharapan dan ingin untuk menyatakan kerinduan memberikan diri kita sepenuhnya untuk menyambutnya. Apa yang hendak kita persiapkan bagi Sang Juru Selamat hanyalah hati yang siap sedia untuk merayakan kelahiran Sang Juru Selamat dengan gembira, dengan siap, dengan tenang, dan penuh gairah semangat. Hanya hati yang betul-betul rindu akan Sang Putra, yang benar-benar mencintainya di dalam seluruh kehidupan, kita menyediakan waktu baginya. Itu semua adalah persiapan yang paling penting pada hari-hari Minggu terakhir ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, ada dua orang penting yang dipakai Allah untuk rencana keselamatannya bagi dunia ini, terlebih bagi kita manusia yang berdosa. Yang pertama Bunda Maria, dan yang kedua adalah Yusuf. Nubuat Nabi Yesaya mewartakan kepada kita tentang peran Bunda Maria yang dipilih Allah untuk karyanya yang nyata. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Emmanuel, Allah beserta kita. Ini adalah nubuat perjanjian lama yang terpenuhi saat Bunda Maria diberi kabar tentang rencana Allah itu, dan ia menyambutnya dengan kesungguhan hati, dengan menjawab, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ungkapan ini, Bapak, Ibu, saudara terkasih, sungguh merupakan ungkapan iman yang penuh penyerahan diri, di mana di dalam setiap langkah kehidupan Bunda Maria sebagai manusia biasa, hal itu tidak mungkin. Tetapi karena iman dan kuasa Allah serta kekuatan Roh Kudus akan membuatnya berserah diri, sehingga dia mengungkapkan itu, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kalau tanda penyerahan diri ini, Bapak, Ibu, saudara terkasih, adalah merupakan ungkapan iman Maria, maka dialah yang pertama-tama menyambut Sang Emmanuel dalam seluruh kehidupannya. Maka Maria sungguh terbuka terhadap karya Allah dalam kehidupannya. Bagaimana dengan kita, Bapak, Ibu, saudara terkasih?
Apakah kita sungguh terbuka terhadap karya alam seluruh kehidupan kita? Ataukah justru sebaliknya, kitalah yang menentukan dalam seluruh perjalanan hidup kita, sehingga seringkali kita mengatakan, Tuhan, tidak ada waktu untukmu. Aku terlalu sibuk. Walaupun hari ini saudara-saudara saya pergi beribadah, berminggu memuji memuliakan Dikau, tetapi aku sungguh sibuk. Justru kita yang menentukan waktu untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, orang kedua adalah Yusuf. Apa yang dipersiapkan oleh Yusuf terhadap kedatangan Sang Juru Selamat dalam kebimbangan dan ketidakpastian tentang kandungan Maria. Ia tidak mau bertindak gegabah dalam kehidupan. Ia tidak mau mencemarkan nama Maria di muka umum. Lalu ia berani terbuka untuk dibimbing oleh Allah lewat malaikat Tuhan, sehingga ia menemukan jawaban terhadap kebingungannya. Ia berani mengambil Maria sebagai istrinya. Maka seluruh waktu dipersembahkan untuk mempersiapkan kedatangan putra Allah. Ia bisa menghadapi misteri ini dengan hikmat dan penuh hormat. Persiapan hati Yusuf adalah hati yang taat. Tidak membantah. Hati yang penurut dan tidak mencemooh. Hati yang mau dituntun oleh Roh Allah untuk mengambil bagian di dalam rencana keselamatan Allah. Itulah tokoh yang kedua, yaitu Yusuf. Pada saat kita diperhadapkan kepada situasi yang paling berat dan paling sulit, Bapak Ibu Saudara terkasih, tindakan apa yang kita ambil? Apakah kita bisa hening sejenak di hadapan Allah untuk boleh merenungkan? Apa maksud Allah untuk menyatakan hal itu? Dan dengan demikian, dalam keheningan dan justru di dalam situasi seperti itulah Tuhan akan memberikan jawaban. Ataukah mungkin pada saat kita menghadapi situasi yang paling berat, lalu kita lari dari kenyataan itu, lalu mencari hiburan yang menurut kita bisa menghibur kita. Tetapi yakinlah Bapak Ibu Saudara terkasih, hiburan sesaat tidaklah akan memberikan suatu pengharapan, tetapi justru akan semakin menyeret kita untuk sampai pada persoalan yang semakin berat. Maka pada saat menghadapi persoalan di dalam hidup bersama Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam hidup berkeluarga, marilah hening di hadapan Allah dan menyadari semua keberadaan kita. Membuka hati kita, membuka diri kita. Yakinlah bahwa Roh pasti akan menuntun kita sehingga kita bisa mengambil satu tindakan yang paling bijak. Walaupun itu di mata orang begitu berat dan begitu susah, tetapi kiranya Tuhan akan memberikan sungguh yang paling berharga dalam seluruh kehidupan seperti Yusuf. Dia tetap memiliki ketaatan dan kesetiaan tanpa tergesa-gesa untuk mengambil keputusan, hanya dengan melihat Maria saja dalam situasinya mengandung. Dan dia merasa bahwa dia tidak pernah bersama. Tetapi dalam situasi seperti itu, akhirnya setelah mendengarkan bisikan Tuhan dalam seluruh kehidupan, makin dia mengambil Maria sebagai istrinya. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kedua pengalamannya dialami oleh dua tokoh besar untuk mempersiapkan diri menyambut Sang Emmanuel Allah beserta kita. Ini adalah pengalaman yang juga senantiasa menjadi pengalaman kehidupan kita. Maka mari Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, berangkat dari dua tokoh ini. Tidak mengherankan kalau Yusuf mendapat tempat di hati Allah. Ia adalah orang yang pertama yang diberitahu oleh Tuhan tentang hal ini.
dan Yusuf tidak menanggapi ini dengan berpikir dan mempertimbangkan sesuatu yang dipikirkan oleh dunia. Masa keturunan raja mengambil seorang wanita yang hamil sebelum dia bersamanya? Sebab itu, kalau ini yang boleh menjadi suatu permenungan bagi Yusuf, maka baiklah juga senantiasa menjadi permenungan dalam seluruh kehidupan kita, dalam seluruh sikap batin kita, dan semuanya itu kita percaya kalau kita membuka hati kita kepada karya Allah dalam seluruh kehidupan, kita akan mendapatkan yang paling indah dan paling baik. Demikian juga Maria dalam menjaga seluruh kehidupannya, menjaga kekudusan dan kesuciannya tentunya. Dia tetap mengandalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupannya. Akhirnya kekudusan dan kesetiaan itu sungguh terpatri dalam seluruh kehidupan. Bahwa mereka berdua menjaga Yesus, kalau kita lihat dalam dan baca dalam kitab suci, tetap mengarahkan Yesus dalam seluruh perjalanan hidupnya. Pada saat orang pergi ke Yerusalem, mereka pergi ke sana, dan kita tahu kisah yang paling menyakitkan bagi Maria dan Yusuf pada saat Yesus tinggal di bait Allah di sana. Lalu dia mengatakan, "Kenapa kamu mencari aku? Bukankah aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Sebenarnya pengalaman seperti itu yang diungkapkan oleh Yesus pada saat itu sungguh mengiris hati Yusuf. Seandainya Yusuf adalah seorang laki-laki yang koro-koroan, mungkin pada saat itu langsung dia pergi dan mengatakan, "Memang dari dulu saya sudah mengatakan bahwa bayi yang di dalam kandunganmu itu adalah bukan dari saya." Tetapi dia dengan penuh sabar, kuat kuasa Allah senantiasa meneguhkan dan menguatkannya untuk tetap tabah, dan dengan semangat iman mereka kembali ke rumahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, keheningan hati Yusuf yang memungkinkan bimbingan dan suara Allah berkarya dalam dirinya membuat dia menjadi seorang bapa bijaksana dan bapa pengasuh Yesus. Serta keterbukaan hati Bunda Maria membuat dia sebagai bunda orang beriman, karena sungguh membuka dirinya untuk karya Roh Kudus yang senantiasa menuntun setiap orang yang datang kepadanya. Maka mari Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kita boleh mencontoh Yusuf dan Maria di dalam mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kita rayakan secara sakramental dalam perayaan Natal di tahun 2022. Moga-moga dengan kesiapan hati kita dengan penuh semangat, penuh kerendahan hati untuk semakin mengarahkan hidup kita kepada kemuliaan Tuhan, sehingga harapan-harapan kita untuk boleh beranjak dari tahun 2022 ke tahun 2023 akan tetap menjadi semangat juang hidup kita untuk memperoleh berkat dan karunia Allah yang senantiasa akan dinyatakan dalam seluruh perjuangan hidup keimanan kita. Semoga demikian. Amin. Bapak, Ibu, saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Maka mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan meneraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Marilah berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita mengakuinya pada hari ini sebagai Allah beserta kita
yang membawa keselamatan, dan semoga kita menerimanya sebagai teman di jalan hidup kita. Marilah kita berdoa kepadanya, datanglah Tuhan Yesus, datanglah Tuhan Yesus. Bagi gereja, para pemimpin, serta para warganya, ya Tuhan, semoga umat-Mu tetap terbuka untuk menyambut Yesus sebagai penyelamat dan penuntun kami. Dan semoga oleh kasih dan kejujuran kami, Engkau hadir bagi dunia dewasa ini. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Datanglah Tuhan Yesus. Bagi semua orang di dunia ini, ya Tuhan, semoga oleh usaha kerasulan kami serta kasih karunia Allah, semua orang mengenal dan menerima Engkau sebagai penyelamat yang memenuhi dan melampaui segala harapan dan usaha mereka. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Datanglah Tuhan Yesus. Bagi orang-orang kecil dan miskin, ya Tuhan, semoga semua orang yang hidup dalam keterbatasan, kemiskinan, dan kegelapan menyadari bahwa Allah mengasihi mereka dan memilih kaum kecil dan rendah untuk melakukan perbuatan-perbuatan besar. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Datanglah Tuhan Yesus. Bagi komunitas-komunitas Kristiani yang ada pada kita, ya Tuhan, semoga di tengah-tengah kami selalu ada tokoh-tokoh yang penuh dengan semangat Kristus, yang tahu mengasihi sesama dengan sepenuh hati, serta dapat menjadi ilham kasih Tuhan kepada kami. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Datanglah Tuhan Yesus. Kami juga senantiasa mensyukuri segala rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami sampai pada saat ini, di mana kami boleh Kau antar untuk boleh memasuki hari Minggu Advent keempat. Semoga lewat persiapan-persiapan kami seluruh umat-Mu di paroki ini sungguh semakin mengarahkan hidupnya kepada kemuliaan-Mu, sehingga seluruh tugas pekerjaan yang kami perjuangkannya setiap hari sungguh menjadi resapan iman kami untuk senantiasa menyatakan kasih-Mu bagi orang-orang yang kami jumpai lewat pelayanan-pelayanan Kau percayakan kepada kami dalam tugas kami masing-masing, sehingga kami semakin bersatu untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat kami yang kami rayakan secara sakramental dalam perayaan Natal di tahun 2022 ini. Marilah kita berdoa kepada Tuhan, datanglah Tuhan Yesus. Juga kami berdoa bagi mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, semoga dengan kekuatan kasih-Mu tetap meneguhkan mereka, menguatkan mereka, memberkati mereka, juga mereka yang mendampinginya, sehingga orang-orang sakit tidak merasa kesepian sendirian, tetapi tetap mengalami kasih setia dalam seluruh kehidupannya untuk menyambut-Mu di dalam seluruh kehidupan dalam situasinya masing-masing. Marilah kita berdoa kepada Tuhan, datanglah Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang telah mendahului, utamanya bagi Romo Aloysius Due yang telah Engkau panggil 5 tahun yang lalu, Bapak Largus Wagut 7 bulan yang lalu, dan Bapak Edwin Kusnadi 7 hari yang lalu. Semoga dengan belas kasih-Mu, saudara-saudara kami ini sungguh memperoleh hidup abadi dalam kemuliaan-Mu, bersama para kudus-Mu di surga, seluruh keluarga senantiasa
Kau kuatkan, Kau berikan kekuatan penghiburan dalam seluruh kehidupan memperjuangkan persyaranya di dunia ini. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Datanglah Tuhan Yesus. Sejenak di hadapan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Yesus Kristus, semoga bagi kami hari Natal yang sudah dekat bukannya menjadi dongeng indah dari zaman kuno, melainkan peristiwa yang berarti untuk sekarang yang menantang kami untuk menjadi seperti Engkau, Allah beserta kami untuk selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Lagu persiapan persembahan Nada Bakti 233. Terimalah roti anggur persembahan diri kami. Terimalah, ya Bapa, terimalah. Pralambang karya kami, suka duka hidup ini. Terimalah, ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah, ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah, ya Bapa, terimalah. Terimalah, berkatilah persembahan bersahaja. Terimalah, ya Bapa, terimalah. Satukan dengan kurban Yesus Kristus Putera-Mu. Terimalah, ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah, ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah, ya Bapa, terimalah. Berdoalah Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Bapa yang Maha Kudus, jadikanlah roti dan anggur yang kami persembahkan ini sebagai tanda kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi dan dikandung Bunda Perawan Maria. Dengan kasih sayang yang mengagumkan, dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Ya Tuhanku dan Allahku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anakmu yang datang di hadirat-Mu pada kesempatan ini. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh-Mu.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
nyanyian komuni Mada Bakti 294. 294. Tuhan semayam di hatiku, santapan jiwaku, dan menjadi air hidupku, penawar dahagaku. Walau bahaya menimpa, Tuhan melindungi. Tanpa was-was ku berjalan, menempuh hidupku. Tanpa was-was ku berjalan, menempuh hidupku. Tuhan meraja di anganku, harapan citaku, dan berjanji menemaniku, menyegarkan hasratku. Walau derita kan tiba, Tuhan mendampingi. Segala cemas kan musnah, ku aman abadi. Segala cemas kan musnah, ku aman abadi. Seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan diberi nama Emmanuel, Allah beserta kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur atas sabda dan tanda yang mewartakan kedatangan putramu yang semakin dekat. Kami mohon, sucikanlah hati kami agar kami semakin siap dan pantas untuk menyambutnya. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman, kolekte pembangunan dijalankan. Pengumuman gereja hari Sabtu dan Minggu 17 dan 18 Desember 2022. Yang pertama akan saling menerimakan sakramen perkawinan Dominikus Orto dengan Irma Sri Andriani, merupakan pengumuman yang kedua.
Barang siapa mengetahui adanya halangan atas rencana perkawinan ini, diharapkan menyampaikan kepada pastor paroki. Yang kedua, pengumuman kolekta. A. Kolekta gereja tanggal 10 dan 11 Desember 2022 berjumlah Rp18.841.000. Kolekta pembangunan berjumlah Rp15.143.000. Aksi Advent minggu ketiga berjumlah Rp12.830.000 dengan amplop sebanyak 297 lembar. Ketiga, pembagian sembako akan diadakan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 pukul 8 pagi. Umat yang mendapatkan kartu disilahkan mengambil sembako tersebut pada jadwal yang sudah ditentukan. Yang keempat, kursus persiapan perkawinan untuk sementara diliburkan dan akan dilaksanakan kembali pada tanggal 9 Januari 2023. Yang kelima, jadwal perayaan Natal 2022. A. Misa malam Natal Sabtu tanggal 24 Desember 2022. Misa pertama pukul 18 WITA atau jam 6 sore dan misa kedua pukul 21 WITA atau jam 9 malam. B. Misa Hari Raya Natal, hari Minggu tanggal 25 Desember 2022. Misa pertama pukul 7 pagi. Misa kedua pukul 10 pagi. Dan misa ketiga pukul 17 sore atau jam 5 sore. Untuk pengumuman selengkapnya dapat dilihat di papan pengumuman di pintu Jalan Lamputang. Demikian pengumuman gereja untuk minggu ini. Terima kasih untuk perhatian kita semua. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Ada beberapa yang kembali saya garis bawahi. Sehubungan dengan pembagian sembako itu disampaikan oleh Depas mulai jam 8 pada tanggal 21 ya. Dan sampai pada jam 11, sebenarnya jam 10. Tapi maksimum sampai jam 11. Jadi harap bagi mereka yang mendapatkan kartu supaya datang pada waktunya. Mudah-mudahan tidak hujan. Lalu tentu kita membagi sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Dan dengan demikian ya mungkin tidak seperti dulu-dulu. Jadi jangan lalu menjadi perbandingan, oh dulu begini kok sekarang begini. Ya namanya juga orang memberi untuk dibagi ya. Jadi kalau banyak kita bagi banyak, kalau sedikit ya kita bagi sedikit ya. Saya kira itu jelas. Ya seringkali kan kita mendengar, oh dulu begini kok sekarang begini. Ya karena kayak semakin banyak yang butuh. Ya mungkin sekitar 300-an kakak yang akan dibagikan itu. Jadi harap bahwa ini kita bisa maklumi. Lalu yang kedua, sehubungan dengan perayaan Natal, malam Natal itu kita bagi dua perayaan. Saya minta bagi kita yang agak dekat dan memungkinkan untuk tidak terlalu melimpah. Biasanya misa pertama itu jam 6 sore itu agak banyak yang hadir. Biasanya, tapi tidak selamanya. Lalu bagi orang-orang muda, ya jam 9 malam, ya memang pas juga kena hari
Minggu. Jadi kira nanti kita lihat saja, harap seluruh petugas juga dengan seluruh wilayah dan lingkungan itu memperhatikan supaya kita bisa berbagi. Yang akan diisi pertama sehubungan dengan perayaan besar, tentu gereja utama bersama dengan balkon, kemudian gereja tua di lantai 2 yang dalamnya ada sakramen, karena kita punya tabernakel belum dipakai. Jadi diisi di sana dulu, sesudah itu baru mengisi di basement. Saya kira itu kalau agak banyak orang, kalau diisi di basement ya. Saya kira karena di kapel juga itu sudah ada bangku baru, ya bangku lama pun sebenarnya sudah jauh lebih nyaman untuk duduk dan lebih tenang di dalam. Saya kira itu, jadi untuk jam 6-nya ya nanti kita baku atur supaya tidak terlalu melimpah mungkin di misa pertama jam 6. Kemudian para petugas diharapkan supaya kita akan mengadakan latihan bersama sebelum perayaan. Kalau tidak salah itu direncanakan nanti akan dikirim di grup. Nah, sehubungan dengan ini juga kami merencanakan untuk penerimaan sakramen tobat yang terbuka secara katakanlah secara umum direncanakan pada tanggal 20 dan 21 sejauh itu memungkinkan. Berhubung karena mungkin tidak begitu banyak pastor, mungkin sudah ada beberapa yang akan berangkat ke daerah, sehingga kami membuka 2 hari. Kalau bisa ibadat sore itu dibuka pada tanggal 20 jam 4 sejauh itu memungkinkan ya. Jam 4 ada pengantar singkat, kemudian penerimaan sakramen tobat. Mudah-mudahan itu hanya 2 jam saja. Ya paling tidak kami berdua yang ada di paroki. Kami belum menghubungi pastor, beberapa pastor yang memungkinkan untuk bisa hadir, tetapi kebanyakan sudah ke daerah pada tanggal itu. Dalam minggu ini mereka sudah berangkat ke daerah. Mudah-mudahan masih ada yang tinggal di Makassar, sehingga bisa membantu untuk bisa penerimaan sakramen tobat nanti. Tanggal 20 dengan 21. Karena 22-23 kita sudah fokus untuk persiapan gladi bersih. Saya kira itu yang kembali saya garis bawahi pada kesempatan ini. Lebih kurangnya mari kita para petugas yang sudah diberi serahi tugas untuk boleh mengupayakan minggu yang akan datang ini untuk pelayan-pelayan kita. Moga-moga semakin membantu kita untuk boleh menyiapkan diri kita menyambut kedatangan Sang Juru Selamat kita. Terima kasih tentunya kepada kita semua yang boleh mengambil bagian pada kesempatan ini dengan cara kita masing-masing. Terlebih para petugas pelayan yang dengan rela hati untuk melayani pada kesempatan ini. Tanpa kecuali kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita siapkan hati kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi kita malam ini di sini telah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Nyanyian penutup dari Mada Bakti 327. Terpilih Bunda Maria, perawan yang termulia,
bersahaja jadi ibu maharaja. Di antara manusia, ibu yang sangat tercinta, jiwamu harta surgawi, tubuhmu suci dan murni. Pantas dan layak Maria jadi ibu Allah Putra, mengandung harapan kami istana